Pernahkah kalian melihat seseorang yang menangis begitu hebat hingga suaranya tidak lagi keluar, hanya getaran bahu yang menandakan betapa hancur hatinya? Saya pernah berada di sana, berdiri hanya beberapa meter dari seorang wanita yang dunianya baru saja runtuh. Namun, siapa sangka, mata yang sama itu pula yang bertahun-tahun kemudian memancarkan cahaya paling terang yang pernah saya saksikan, mengubah setiap tetes duka menjadi sungai kebahagiaan yang mengalir tanpa henti. Saya masih ingat dengan sangat jelas suasana sore itu. Sebuah senja yang terasa lebih dingin dari biasanya di sebuah sudut desa yang mulai terlupakan oleh waktu. Langit berwarna abu-abu pekat, seolah ikut merasakan beban yang dipikul oleh sosok wanita bernama Arini. Saya adalah saksi mata bagaimana Arini duduk bersimpu di atas tanah merah yang masih basah karena sisa hujan, menatap sebuah rumah kayu yang kini pintunya tertutup rapat untuknya. Di tangannya hanya ada sebuah buntelan kain kusam berisi beberapa potong pakaian, dan di sampingnya seorang anak kecil berusia 4 tahun yang terus bertanya, mengapa mereka tidak boleh masuk ke dalam rumah? Arini tidak menjawab. Ia hanya memeluk anaknya erat-erat. Dan saat itulah saya melihat air mata pertama itu jatuh. Itu bukan sekadar air mata sedih. Itu adalah air mata pengkhianatan. Air mata kehilangan harga diri. Dan air mata ketakutan akan masa depan yang gelap gulita. Arini baru saja diusir oleh keluarga besarnya sendiri setelah suaminya pergi meninggalkan utang yang menumpuk dan nama baik yang hancur karena fitnah yang tidak pernah ia lakukan. Melihatnya saat itu, rasanya mustahil membayangkan ada jalan keluar. Secara psikologis, manusia yang berada di titik nadir seperti Arini seringkali mengalami apa yang disebut dengan learned helplessness atau ketidakberdayaan yang dipelajari, di mana seseorang merasa tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk mengubah nasib. Namun Arini berbeda. Di balik isak tangisnya yang memilukan, saya melihat jemarinya mencengkram tanah dengan kuat, seolah ia sedang menyerap kekuatan dari bumi untuk bangkit kembali. Malam itu, ia terpaksa bermalam di sebuah emperan toko yang sudah tutup, beralaskan kardus-kardus bekas yang saya bantu kumpulkan. Saya tidak bisa berbuat banyak saat itu, selain memberinya sebotol air dan sepotong roti. Namun, tatapan matanya ketika menerima bantuan itu tidak akan pernah saya lupakan. Ada kilatan tekad di balik selaput bening air matanya. Ia berkata lirih, "Suatu saat, air mata ini harus berhenti karena alasan yang berbeda." Kalimat itu terdengar seperti bisikan pelan. Namun bagi saya yang mendengarnya langsung, itu adalah sebuah sumpah yang sakral. Hari-hari berikutnya adalah sebuah perjuangan yang sangat brutal untuk disaksikan. Arini memutuskan untuk pergi ke kota, sebuah rimba beton yang tidak memiliki belas kasihan bagi mereka yang tidak memiliki modal. Saya mengikuti jejak ceritanya dari kejauhan, terkadang bertemu dengannya saat saya berkunjung ke kota tersebut. Arinu memulai segalanya dari nol, benar-benar dari titik terbawah yang bisa dibayangkan manusia. Ia bekerja sebagai buruh cuci dari pagi buta hingga matahari terbenam, lalu dilanjutkan dengan menjadi pemulung botol plastik saat malam tiba agar anaknya bisa makan. Saya melihat bagaimana kulit tangannya yang dulu halus berubah menjadi kasar, pecah-pecah, dan seringkali berdarah karena deterjen keras dan tajamnya sampah plastik. Namun setiap kali ia merasa lelah, ia akan menatap wajah anaknya yang tertidur pulas di atas kasur tipis di sebuah kontrakan sempit berukuran 2x3 meter. Di sana, di ruang sempit yang pengap dan hanya diterangi lampu 5 watt, air mata Arini kembali jatuh. Kali ini adalah air mata kelelahan yang luar biasa. Namun ia tidak pernah membiarkan air mata itu jatuh di depan anaknya. Ia selalu menghapusnya dengan cepat sebelum sang buah hati terbangun. Secara statistik, banyak orang dalam posisi Arini akan menyerah atau memilih jalan pintas yang salah. Namun, Arini memiliki mekanisme coping yang luar biasa. Ia mulai menyisihkan uang receh demi receh, bukan hanya untuk makan, tapi untuk sebuah mimpi kecil. Ia ingin belajar menjahit.
Saya pernah menemaninya ke sebuah pasar loak hanya untuk mencari mesin jahit bekas yang sudah karatan. Dengan uang tabungan yang dikumpulkannya selama setahun penuh dari hasil memeras keringat, ia akhirnya mendapatkan mesin itu. Saya menyaksikan bagaimana ia belajar secara otodidak, membongkar pakaian bekas lalu menjahitnya kembali. Seringkali jarinya tertusuk jarum dan darahnya menetes di atas kain, bercampur dengan air mata frustasi karena pola yang ia buat tidak kunjung sempurna. Tapi Arini tidak berhenti. Ia tahu bahwa luka di tangannya jauh lebih ringan daripada luka di hatinya yang belum sembuh benar. Ia mengubah rasa sakit hatinya menjadi energi kreatif yang luar biasa. Tahun demi tahun berlalu, dan saya terus menjadi saksi bisu transformasinya. Dari hanya menerima jasa permak pakaian di pinggir jalan, Arini mulai mendapatkan kepercayaan untuk membuat seragam sekolah, lalu baju-baju pesta sederhana. Keajaiban mulai terjadi ketika kejujuran dan ketekunannya mulai dikenal banyak orang. Arini bukan hanya menjual jasa jahitan, ia menjual harapan. Setiap jahitan yang ia buat seolah-olah adalah cara ia menyatukan kembali kepingan hidupmu yang dulu hancur berantakan. Ia mulai menyewa sebuah ruko kecil, lalu mempekerjakan satu orang tetangganya yang juga bernasib malang. Di sini saya melihat sisi kemanusiaan Arini yang luar biasa. Ia tidak ingin sukses sendirian. Ia ingin menjadi payung bagi orang lain yang sedang kehujanan, karena ia tahu persis rasanya kedinginan tanpa perlindungan. Air matanya kini jarang terlihat karena kesedihan, melainkan muncul karena rasa syukur setiap kali ia bisa membantu orang lain. Puncak dari kisah ini terjadi sekitar 10 tahun setelah sore kelabu di desa itu. Saya diundang oleh Arini ke sebuah acara peresmian butik besarnya di pusat kota, sekaligus perayaan kelulusan putrinya yang kini tumbuh menjadi gadis remaja yang cerdas dan cantik. Suasananya sangat kontras dengan pemandangan 10 tahun lalu. Ruangan itu megah, harum dengan aroma bunga melati, dan dipenuhi oleh orang-orang yang menghormatinya. Arini berdiri di atas panggung kecil, mengenakan gaun hasil rancangannya sendiri yang sangat elegan. Namun bukan kemewahan itu yang menarik perhatian saya, melainkan matanya. Saat ia mulai berbicara di depan mikrofon, suaranya bergetar. Ia menceritakan kembali masa-masa ketika ia harus membagi satu butir telur menjadi 4 bagian, agar ia dan anaknya bisa makan selama 2 hari. Ia menceritakan tentang dinginnya lantai semen yang dulu menjadi tempat tidurnya. Dan saat itulah, air mata itu kembali jatuh. Namun, air mata kali ini berbeda. Ini bukan air mata yang turun karena luka atau penghinaan. Ini adalah air mata bahagia, air mata kemenangan, dan air mata kelegaan yang amat sangat. Kristal bening itu mengalir melewati pipinya yang kini terlihat lebih segar, meskipun masih ada garis-garis tipis perjuangan di sana. Semua orang di ruangan itu terdiam, termasuk saya. Saya bisa merasakan aura kebahagiaan yang begitu murni terpancar darinya. Arini menatap anaknya yang duduk di barisan depan, dan sang anak pun ikut menangis sambil tersenyum bangga. Itu adalah momen paling emosional yang pernah saya saksikan sepanjang hidup saya. Sebuah validasi bahwa penderitaan tidak selamanya menjadi akhir cerita, melainkan bisa menjadi bab pembuka yang kuat untuk sebuah kesuksesan yang manis. Tahukah kalian bahwa secara biologis, air mata yang dihasilkan karena emosi yang kuat, baik itu sedih maupun bahagia, mengandung hormon stres dan protein yang berbeda dibandingkan air mata yang keluar karena iritasi mata. Saat Arini menangis karena bahagia, tubuhnya sedang melepaskan semua sisa-sisa trauma masa lalu melalui cairan itu. Air mata bahagia adalah cara tubuh merayakan kemenangan atas badai yang telah berlalu. Saya melihat Arini kini bukan lagi sebagai korban, melainkan sebagai pemenang yang telah menaklukkan nasibnya sendiri. Ia membuktikan bahwa air mata yang dulu jatuh ke tanah karena luka, kini bisa berubah menjadi embun yang menyejukkan jiwa karena kebahagiaan. Transformasi ini bukan terjadi dalam semalam, melainkan melalui ribuan malam yang penuh doa,
dan kerja keras yang tidak masuk akal bagi orang biasa. Setelah acara selesai, saya sempat berbincang singkat dengannya di sudut ruangan. Ia memegang tangan saya dengan hangat, tangan yang dulu kasar kini terasa lebih lembut namun tetap kuat. Ia berbisik kepada saya, "Ingatkah saat di emperan toko itu? Saya pikir dunia sudah berakhir. Tapi ternyata Tuhan hanya sedang menghancurkan hidup saya yang lama untuk membangun kehidupan yang jauh lebih indah." Kalimat itu membuat saya merenung dalam-dalam. Seringkali kita menganggap cobaan sebagai hukuman, padahal itu bisa jadi adalah proses pembersihan. Arini harus kehilangan segalanya agar ia bisa menemukan kekuatan sejatinya. Ia harus merasakan pahitnya pengkhianatan agar ia bisa menghargai manisnya kesetiaan dan kejujuran. Air mata yang dulu membasahi bantalnya di tengah malam karena rasa perih, kini telah digantikan oleh air mata yang jatuh saat ia bersujud syukur di sepertiga malam. Kisah Arini ini adalah sebuah pengingat bagi siapa saja yang saat ini mungkin sedang berada di posisi Arini 10 tahun lalu. Bagi kalian yang merasa dunianya sedang runtuh, yang merasa air matanya tidak kunjung kering karena beban hidup yang begitu berat, lihatlah Arini. Kesedihan itu tidak abadi. Luka itu, jika dirawat dengan kesabaran dan kerja keras, akan berubah menjadi bekas luka yang membanggakan. Sebuah bukti bahwa kalian telah melewati peperangan yang hebat. Jangan pernah malu dengan air mata kalian saat ini, karena mungkin saja itu adalah bahan bakar yang kalian butuhkan untuk mencapai puncak kesuksesan di masa depan. Setiap tetes air mata yang jatuh karena luka adalah investasi untuk air mata bahagia yang akan kalian tumpahkan suatu hari nanti. Saya berdiri di sana, menyaksikan Arini memeluk tamu-tamunya dengan penuh kasih. Tidak ada lagi dendam di wajahnya terhadap keluarga yang dulu mengusirnya. Bahkan, saya mendengar bahwa ia telah memaafkan mantan suaminya dan diam-diam membantu biaya pengobatan pria itu yang kini hidup merana. Itulah level tertinggi dari sebuah kebahagiaan. Ketika kita sudah tidak lagi memiliki ruang untuk kebencian, karena hati kita sudah terlalu penuh dengan rasa syukur. Arini telah mengubah narasinya, dari seorang wanita yang dikasihani, menjadi wanita yang menginspirasi. Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan pencapaian yang membungkam semua keraguan. Air mata bahagianya sore itu adalah penutup yang sempurna untuk sebuah drama kehidupan yang penuh air mata duka. Sekarang, setiap kali saya melihat seseorang menangis di tengah kesulitan, saya tidak lagi hanya melihat kesedihan. Saya mencoba melihat potensi air mata bahagia yang akan muncul di masa depan. Saya belajar dari Arini bahwa hidup ini seperti roda, namun kita adalah pengemudinya. Kita mungkin tidak bisa memilih kapan badai datang, tapi kita bisa memilih untuk tetap memegang kemudi hingga badai itu berlalu dan pelangi muncul. Air mata Arini telah mengajarkan saya bahwa kebahagiaan yang paling indah adalah kebahagiaan yang lahir dari rahim penderitaan. Rasanya jauh lebih manis, jauh lebih bermakna, dan jauh lebih abadi karena kita tahu persis berapa harga yang harus dibayar untuk mendapatkannya. Perjalanan dari air mata luka menuju air mata bahagia adalah perjalanan yang panjang dan melelahkan. Namun, saya bisa menjamin kepada kalian, berdasarkan apa yang saya saksikan sendiri pada Arini, bahwa perjalanan itu sangat layak untuk diperjuangkan. Jangan biarkan air mata kalian hari ini membuat kalian buta terhadap cahaya di ujung terowongan. Teruslah berjalan, teruslah menjahit kepingan harapan kalian. Dan suatu saat nanti, kalian akan berdiri di posisi yang sama dengan Arini, menangis karena tidak menyangka bahwa hidup bisa menjadi seindah ini setelah semua badai yang kalian lalui. Kisah Arini adalah bukti nyata bahwa tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan, dan tidak ada air mata yang sia-sia jika kita mau menjadikannya kekuatan untuk bangkit. Saya berharap cerita yang saya saksikan langsung ini bisa menjadi lentera bagi kalian yang mungkin saat ini sedang berada dalam kegelapan. Ingatlah bahwa setiap malam yang paling gelap selalu diikuti oleh fajar yang paling terang.
Jangan menyerah pada keadaan, karena setiap tetes air mata duka yang kalian hapus hari ini sedang mempersiapkan jalan bagi air mata bahagia yang akan mengalir besok. Hidup mungkin pernah mematahkan semangat kalian, tapi seperti tulang yang patah, bagian yang sembuh justru akan menjadi bagian yang paling kuat. Jika kisah ini menyentuh hati kalian atau mengingatkan kalian pada perjuangan seseorang yang luar biasa, jangan ragu untuk membagikannya. Mari kita sebarkan pesan harapan ini kepada lebih banyak orang yang mungkin sedang membutuhkan dorongan moral untuk terus melangkah. Jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai bentuk dukungan bagi semangat perjuangan seperti yang dimiliki Arini, dan subscribe saluran ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya yang saya saksikan langsung dari kehidupan nyata. Tuliskan juga di kolom komentar, apakah kalian pernah mengalami momen di mana air mata sedih kalian berubah menjadi air mata bahagia?